duduk doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yes. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Bersuka karena
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku yang baik. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus segalanya. Kita ulang dari awal. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu,
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Kak Sherina yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan Yesus kami doa. Amin. Shalom adik-adik. Biarlah sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus ada atas kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul mahal. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Kakak akan tunjukkan, ada 2 orang teman kita nih. Apakah mereka bersukacita sama seperti kita? Wah, wajah mereka kok terlihat sangat sedih ya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Dimarah mamanya kak? Habis berkelahi kak? Sakit gigi kak? Wah, banyak jawaban-jawaban kalian ya. Kakak beritahu ya. Mereka berdua punya hutang pada seorang bapak. Hutangnya banyak sekali. Anak yang ini hutangnya sebesar 50 dinar atau sama dengan 50 kali upah atau gaji orang kerja sehari di tempat kakak. Wah, yang satu ini lebih gawat lagi loh. Hutangnya sebesar 500 dinar atau sama dengan 500 kali upah atau gaji kerja harian di tempat kakak. Wah, banyak sekali hutangnya. Kakak ulangi ya. Yang satu hutang 50 dinar atau sama dengan 50 kali upah atau gaji orang kerja sehari. Yang satu lagi hutangnya 500 dinar atau sama dengan 500 kali upah atau gaji kerja harian loh. Ingat, dinar adalah mata uang Romawi. Dikatakan 1 dinar adalah upah atau gaji pekerja harian dalam 1 hari. Dan kenapa mereka sedih ya? Adik-adik tahu kenapa nggak? Mereka nggak punya uang untuk bayar kak. Mereka bokek alias nggak punya uang kak. Betul sekali. Mereka rupa-rupanya sudah tidak bisa membayar hutang mereka. Bapak ini lalu berkata, bisa bayar nggak? Tidak pak. Demikian jawab anak ini dengan ketakutan. Kasihan ya adik-adik. Jadi bapak ini bilang, jadi kamu berdua tidak bisa bayar lagi. Bentak bapak ini lagi. Iya pak, jawab mereka berdua ketakutan. Hening sejenak, lalu terdengar suara dari bapak ini. Ya sudah, hutangnya tidak usah dibayar. Aku sudah anggap lunas. Kamu berdua bebas. Hah? Bebas? Saya bebas? Hore! Demikian teriakan gembira kedua anak tersebut. Wah, kakak percaya mereka berdua pasti senang sekali. Dan menurut adik-adik nih, siapakah di antara kedua anak itu yang paling berterima kasih dan mengasihi bapak ini? Anak yang hutangnya sedikit atau anak yang hutangnya banyak? Yang hutangnya banyak kak. Pasti yang hutangnya banyak kak. Betul sekali. Nah, mari dengarkan kakak mengenai cerita ini.
Lihatlah, Tuhan Yesus sedang makan di rumah seorang bapak yang bernama Simon. Bukan Simon Petrus ya adik-adik, tapi Simon si orang Farisi. Bapak Simon ini mengundang Tuhan Yesus datang dan makan di rumahnya loh. Wah, suasana di rumah Bapak Simon tiba-tiba jadi menyenangkan sekali. Semua karena ada Tuhan Yesus di sana, di rumah Bapak Simon itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara tangisan. Siapakah itu yang menangis? Semua orang terkejut dan bertanya-tanya. Tangisan itu makin keras adik-adik. Dan tiba-tiba gubrak. Pintu masuk terbuka. Dan datanglah seorang wanita sambil menangis. Seorang perempuan yang tidak diundang makan ke rumah Bapak Simon itu. Ya, tidak diundang oleh Bapak Simon, tapi dia masuk ke rumah Bapak Simon loh. Tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan kehadirannya dikenal sebagai orang berdosa. Kakak ulangi lagi. Tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan kehadirannya dikenal sebagai orang berdosa. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Maka gemparlah atau ributlah ruangan makan tersebut adik-adik. Para tamu yang diundang Bapak Simon saling berbisik dan berkata, bukankah perempuan ini adalah orang yang terkenal banyak dosanya? Apa adik-adik yang dikatakan orang-orang di sana? Bukankah perempuan ini adalah orang yang terkenal banyak dosanya? Menjijikkan, tidak tahu malu. Bukankah ia adalah perempuan yang berdosa? Kenapa dia datang kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik tahu. Coba adik-adik perhatikan gambar perempuan yang berdosa ini. Ia sedang memegang sebuah botol pualam yang berisi minyak wangi atau parfum yang mahal harganya. Kemudian sambil menangis, perempuan yang berdosa itu berdiri di belakang Tuhan Yesus, dekat kaki Yesus. Lalu dia berlutut dan mulai membasahi kaki Yesus dengan air mata. Air mata dia loh. Dan setelah itu kaki Tuhan Yesus yang basah tadi dibersihkannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Tuhan Yesus dan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi atau parfum yang dia bawa tadi. Harum semerbak menyebar ke seluruh ruangan, sampai sudut ruangan pun tercium. Sungguh luar biasa adik-adik. Biasanya minyak wangi atau parfum dipakainya hanya beberapa tetes untuk membuat badan seseorang wangi, ya kan? Tapi perempuan itu menuangkan seluruh minyak wangi untuk kaki Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, perempuan itu menuangkan seluruh minyak wangi untuk kaki Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik, minyak wangi yang dipakai untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Betapa besar kasih ibu ini buat Tuhan Yesus. Ia melakukan ini dengan hati yang hancur, hati yang remuk redam, hati yang sedih sekali. Karena apa, Kak? Karena ibu ini
menyadari bahwa ia adalah orang yang sangat berdosa. Sementara perempuan berdosa itu mengurapi kaki Yesus, Bapak Simon berkata dalam hatinya, "Jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni perempuan yang sangat berdosa itu? Jawabannya adalah Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau. Sekalipun orang Farisi berkata, perempuan berdosa tidak tahu malu karena ia mempermalukan dirinya sendiri dengan mencuci kaki seorang pria di depan banyak orang dan menangis di depan banyak orang, serta dianggap melakukan pemborosan karena menuang minyak wangi itu semuanya untuk kaki Tuhan Yesus. Dia lakukan itu semua dengan cara yang sangat merendahkan di hadapan orang banyak. Ia mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Rambut bagi sebagian wanita atau perempuan adalah mahkota atau kebanggaan. Ia sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan loh. Perempuan itu tetap datang bersujud di kaki Tuhan Yesus dengan hati yang remuk redam, hati yang hancur, hati yang sedih sekali. Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Simon nih, ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka bapak ini menghapuskan hutang kedua orang itu. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah di antara mereka berdua yang berhutang tadi yang akan lebih mengasihi bapak ini? Jawab Bapak Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepada Bapak Simon, betul pendapatmu itu Simon. Sambil berpaling kepada perempuan itu, Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan itu dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, perempuan itu tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Apakah hati yang hancur dan remuk Tuhan pandang hina? Sekali-sekali tidak. Hati yang hancur dan remuk tidak pernah Tuhan pandang hina. Kakak ulangi lagi ya. Hati yang hancur dan remuk tidak pernah Tuhan pandang hina loh. Tuhan mengenal kesedihan seorang manusia. Lihatlah, Tuhan Yesus membungkuk sedang memberkati perempuan berdosa yang menangis. Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu sambil berkata, dosamu telah diampuni. Adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar supaya anak-anak mengerti bahwa
hati yang hancur dan remuk tidak pernah Tuhan pandang hina. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Mulai dari kelas kecil ya. Mazmur 51 ayat 19 dari versi Alkitab BMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam. Kita ulangi 3 kali ya, sampai kita hafal. Yang pertama, kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam. Yang kedua, kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam. Yang ketiga adalah last one. Kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam. Sekarang yang kelas besar nih. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mari kita ulangi 3 kali sampai hafal ya. Yang pertama, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Yang kedua, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Yang ketiga, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Adik-adik yang dikasihi, yang disayang Tuhan Yesus, sama seperti kita yang berdosa, Tuhan Yesus mau mengampuni kita karena Tuhan mengasihi kita. Dosa apapun asal kita sungguh-sungguh ingat adik-adik, sungguh-sungguh. Seperti perempuan yang berdosa itu dengan hati yang hancur. Tuhan Yesus melihat kedalaman hati kita, melihat kesungguhan kita. Berarti ada penyesalan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah salah atau dosa. Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Bagaimana dengan keadaan adik-adik di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus mengerti dan melihat setiap kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari ambil sikap dan keputusan sungguh-sungguh. Tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan adik-adikmu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kau berikan mereka kesungguhan hati ya Tuhan Yesus. Kau berikan mereka roh yang taat, Roh Kudus-Mu. Engkau bimbing mereka dari sejak mereka masih kecil Tuhan. Kau pakai mereka, Kau jaga mereka supaya mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau dan mereka tetap taat kepada Engkau. Mengasihi teman-teman, mengasihi papa mama, mengasihi kakak-kakak, mengasihi sesama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami dan kota kami, bangsa Indonesia dan Pekanbaru ya Tuhan. Kami minta datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia dan Pekanbaru ya Tuhan. Kami minta damai sejahtera Tuhan turun. Kau berkati pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil, sampai ke daerah-daerah pemerintahan yang Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Juga keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan Yesus, Pak Niko, Opa Niko dan wakilnya, juga ada Pak Gede dan wakilnya, juga kakak-kakak sekolah minggu yang ada Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu, supaya mereka tetap sehat dan kuat dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa mama kami Tuhan Yesus, papa mama, adik kakak yang kami sayangi.
Engkau lindungi keluarga kami ini Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan Papa dan Mama. Engkau buat rezekinya lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan sekolah kami Tuhan, di mana kami mulai saat ini sudah mulai sekolah kembali Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan turun atas lingkungan sekolah kami, supaya Engkau berkati juga teman-teman, guru-guru, dan kami dapat belajar dengan baik Tuhan. Kau berikan kami kepintaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.